Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Napa sebelum yang ikut kor minta tolong agak dibalik kursinya. Biar enak kita kan. Shalom, selamat Natal. Kalau boleh amang minta yang praremaja tolong berdiri. Praremaja tolong berdiri. Praremaja, wah luar biasa. Bapak Ibu Saudara, adik-adik kami, tolong kasih aplaus dulu anak-anak kita praremaja, luar biasa malam ini. Inilah nanti yang kita harapkan bisa menampilkan pertunjukan Kristiani yang lebih hebat dari Naposo Bulung kita hari ini. Amin. Ya, silakan duduk. Yang remaja, tolong berdiri yang remaja. Yang remaja. Iya. Jangan malu-malu yang remaja. Sudah berdiri semua yang remaja? Yang di depan juga yang merasa sudah remaja? Atau sudah merasa Naposo kain yang di depan? Oh, biar aja dulu yang di sini. Tepuk tangan dulu juga kita buat para remaja kita. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Yang remaja-remaja yang di depan ini sepertinya tidak mau disuruh berdiri kalau disebut remaja. Berdiri dulu pemain musik kita. Kalau nggak mau disuruh berdiri kali ini disuruh pulang. Cantik, ganteng, isi Mas Budi. Anggon opak mata bae martoba jotuna sida. Luar biasa mau lihat Dan kalau boleh bukan hanya di Natal ini, mereka nanti memberikan pelayanan dalam ibadah. Kalau bisa nanti di 2025 bisa juga dalam ibadah setiap minggu. Silakan duduk. Tepuk tangan juga untuk undangan kita dari GKPI Mamen. Mantap lagunya. Ya, terima kasih kehadirannya. Dan terkhusus kita tepuk tangan untuk seksi perempuan generasi ya. Kalau dalam ibadah kita tadi ada pra ibadah, ini prakotbah dulu ini. Saya lihat-lihat di sini ada generasi baby boomers. Dan lebih banyak dari seksi perempuan ada di situ. Yang lahir pasca perang dunia kedua sampai dengan 1964. Mau lihat ya kainang. Pos rohani laki nak tampil alai sido hamu. Apalagi akapani roy pos rohat tak meluhurang pedano ni soda kau mak taina. Karena saya lihat-lihat Natal malam ini, mungkin di sini banyak yang hadir generasi X. Na hira-hira saumurat doho tahu. Saya tadi menonton Natal ini, saya ingat-ingat masa sekolah minggu, masa remaja. Saya berpikir begini, ternyata memang perubahan itu tidak bisa dihambat oleh apapun.
Dulu ketika saya masih sekolah minggu bahkan remaja, mungkin pada waktu itu masih sedikit dari orang Kristen yang memiliki Alkitab. Masih sedikit mungkin. Kalaupun tidak sedikit mungkin hanya ada satu dalam satu rumah, itu pun sudah dipakai puluhan tahun. Maka di masa saya yang saya dengar, yang ikut marliturgi selalu didok marjamita wan nobaina. Jadi berliturgi itu disamakan dengan berkhotbah. Itu sebabnya pada waktu itu lebih banyak cenderung orang yang ikut liturgi Natal dihafal betul-betul, disampaikan dengan sangat baik, dengan intonasi yang sangat tepat, supaya semua orang mendengar bisa langsung paham. Itu di generasi X. Dan mungkin berubahlah sedikit-sedikit setelah masuk di generasi milenial, generasi Y. Inang pendeta mungkin ada di situ, pendeta Limbong ada di situ, yang lahir tahun 1977 sampai dengan 1996. Ada sebahagian yang menghafal, ada sebahagian yang membaca. Dan umumnya di generasi itu Natal ibadah hiburan nanti dulu hiburannya. Apakah itu ragam bahasa, apakah itu pantomim, apakah itu drama kelahiran dan lain-lain. Nanti setelah ibadah marliturgi. Dan yang menjadi tuan rumah hari ini adalah generasi generasi Gen Z dan Gen Z lemdau. Ternyata di generasi Gen Z yang baby boomers, generasi X, generasi Y, bagaimanapun perasaannya harus bisa beradaptasi dengan generasi itu. Yang walaupun mungkin tadi termasuk kau nakaning saya kucuk-kucuk dotong do padita. Tu padita libong. Dohot tu nadi pudinamion calo padita naduan. Ini ceritanya kira-kira apa ya? Nah gitu. Umat tong generasi naung pinagudang ni susu. Jala susu neipe. Nah jagoi. Sehingga hanya dilihat tahu. Dilihat hanya sedikit diperankan tahu. Luar biasa. Alanya manginang martoba majoita tu akan apa sota. Warna hado teh baju munaon. Warna hado warni. Ai mai pe ngamol behudok ko ni. Dang pola behudok ngai bigi hamu be. Imang warnana. Alang-alang merah, alang-alang boha mau berengon hate. Alai lembaga dohang mamakai. Alai unang ala hudok lembaga la somargati hamu 1 minggu depan. Kalau hari ini dengan Gen Z sudah menampilkan yang seperti ini, di tengah-tengah kita juga ada generasi Alpha. Kira-kira yang lahir 2013 sampai dengan 2025, kira-kira bagaimana mereka besok ketika masa mudanya menampilkan, menyuguhkan sesuatu untuk merayakan, memeriahkan kelahiran Tuhan Yesus itu. Yang kedua, dang jami dari biodah.
Jam siapa sedope? Ala mangihut par tahun jam 11 non isipe baru mati lapu. Berarti saat tu jam 11 surang mano jami tahun. Nah, tersongoni matong. Coba dulu generasi Gen Z ini, pra remaja-remaja dan naposo, coba ditanya kepada dirinya sendiri. Yang saya baca, Gen Z itu ciri-cirinya minimal ada 4. 1, dia menghargai keberagaman. Menghargai keberagaman. Jadi bagi generasi Gen Z tidak masalah, maaf, tidak masalah bagi mereka di sampingnya namargota manang nadang, tang masalah. Di sampingnya maaf pakai kerudung manang nadang, tang pola masalah. Karena mereka ciri yang pertama dari mereka katanya menghargai keberagaman. Yang kedua katanya Gen Z itu menghendaki perubahan sosial. Maka kalau kita lihat Gen Z itu mereka masih muda, tetapi mereka sudah berani untuk melakukan sesuatu hal, membuat keputusan di dalam dirinya karena dia mau masuk kepada perubahan sosial. Dan oleh mana songo-songo nih. Jadi Daudi sian Pak Belalang nakeneng. Nah, Holanda modumi. Yang ketiga, katanya Gen Z itu suka berbagi. Suka berbagi. Berbagi ilmu, berbagi apa yang dia miliki dan yang lain. Jadi moladong siak kamu nuaing naso ulu berbagi atik napa julu hudu hamu tubuh. Dang tikina hiak kerwa kan. Aladang masuk ciri i di hamu. Dan yang terakhir katanya Gen Z itu cirinya hidupnya berorientasi target. Oh, gue cukup coba berorientasi target. 3 tahun do target muhimer manguli. Alah berorientasi target atong kan? Umur 3 tahun merencana manguli. Atik baru iso nalek mau saya kira-kira. Baudang saya kel manggarar pertanyaan. 3 tahun mah. 30 nuaing 3 tahun. Bari 30 iso nari 30 saya ada. So dia di. 2 sia. Berarti 1 tahun naik. Ati tung jomblo aduh teh. Ati tung jomblo do pe mana son nari, molarong anak boru pitor di jonohi pos maroham pitor tu pelaminan namai. Ala target na 30 tahun do. Manang nabohapen no rumang ni target tu 30 tahun, pokok na mangoli may 30 tahun. Ido kan hamer. Ido. Naong adokian dongan na pos maroham. Era di naopat ciri ido naik kamu na melodang ipa husor ma. Tu generasi nasongoni kepada generasi yang memiliki ciri yang seperti inilah panitia membuat tema yang luar biasa untuk kita malam ini. Apa temanya malam ini? Coba Gen Z menjawab secara bertama-tama. Tema kita malam ini adalah 3 ya. Bahasa Indonesia maju bahasa atu si hamina matuon. Tolu ya. Repak nado tajom na imai molo bahasa nyo puku. Bersama kita lebih kuat. Yang didasarkan kepada ayat Injil Matius 5 ayat 45 yang berbunyi seperti ini.
Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau ini bisalah ditayangkan sikit-sikit, kalau ada yang bisa ditayangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejarah mencatat di sekitar tahun 85 setelah Kristus, ternyata ada sebuah ketegangan yang luar biasa antara Kristen Yahudi dan Yahudi yang bukan Kristen. Ada ketegangan yang luar biasa, bahkan cenderung melihat kelompoknya itu jauh lebih berharga, jauh lebih benar, jauh lebih layak diperhadapkan dengan kelompok yang lain. Kristen Yahudi itu selalu merasa bahwa hidup mereka lah yang benar. Yang non-Kristen itu juga merasa bahwa hidup mereka lah yang paling benar. Bahkan yang lebih parah, karena merasa kelompok mereka lah yang paling benar, ternyata antara satu kelompok ini terhadap kelompok yang lain sudah saling mengutuk. Karena sudah sampai kepada perilaku saling mengutuk, pada akhirnya ketegangan itu telah mengganggu dan mengakibatkan relasi sosial di antara mereka semakin rusak. Bukan hanya di situ, setelah relasi sosial itu terganggu, ternyata pada akhirnya masuk kepada ruang-ruang kehidupan, bahkan masuk kepada aktivitas yang mengganggu kepada ekonomi. Itu yang pertama yang mau kita lihat kalau kita mau memahami firman Tuhan hari ini. Kalau kita mau membuat sebuah komitmen hari ini dalam Natal 2024, bersama kita lebih kuat, kita harus melihat apa yang terjadi sebelumnya, lalu kita harus merasakan apa yang terjadi hari ini. Bahkan mungkin tema ini mau mengatakan hari ini dengan keadaan kita belum sekuat yang kita harapkan. Lalu ada ajakan, ayo bersama kita lebih kuat. Dilihat ke belakang, ternyata ada persoalan. Ayat ini mau mengajak kita ke belakang, ternyata ada persoalan. Dan Tuhan Yesus melihat jika persoalan itu dibiarkan begitu, jika ketegangan itu dibiarkan seperti itu, jika sifat yang merasa kelompoknya jauh lebih hebat, jauh lebih bagus, maka ternyata kehadiran Tuhan Yesus mereformasi perilaku ini. Yang mau kita katakan hari ini kalau kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, maka Natal ini lahirnya Tuhan Yesus mau mereformasi semua ketegangan yang terjadi di antara kita. Membuang, menjauhkan sifat yang merasa kami yang paling layak, kami yang paling benar, yang kami lakukan yang paling tepat, yang lain
itu tidak ada benarnya, bahkan dikutuk. Tuhan Yesus bahkan sampai kepada kedalaman mereformasi ketegangan itu, perasaan pengakuan hanya kepada kelompok sendiri, pengakuan hanya kepada diri sendiri, dan ketidakpengakuan kepada orang lain. Maka Tuhan Yesus sampai kepada satu kata, mengasihi. Kalau kita baca nanti di ayat 46, di situ dikatakan, kalau engkau hanya mengasihi yang satu frekuensi dengan dirimu, apa bedamu dengan yang di sana? Apa bedamu? Kalau hanya di situ. Maka Yesus mau mereformasi perilaku itu, bahkan dia mau membawa, termasuk membawa murid-muridnya harus melewati batasan-batasan pengajaran-pengajaran yang sudah tertanam di dalam diri mereka selama ini. Hubungan itu tidak boleh dibatasi oleh ikatan-ikatan sosial semata. Tidak boleh. Itu harus dilewati. Makanya Tuhan katakan, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Yang mau disampaikan ternyata, ayon holano dona burjui sobah, anggok wida pinaro mauden holad dison. Anggona kana jahato dang polau daw. Ternyata Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya bahwa semua ciptaan memiliki hal yang sama. Maka semua ciptaan harus merasakan bahwa mereka adalah sama-sama ciptaan yang mendapatkan hak yang sama dari Tuhan. Lalu dengan itu mereka harus hidup bersama. Bahkan dalam konteks Injil Matius, ini jauh lebih dalam lagi. Injil Matius mau mengatakan, kalau kita mau menghapus ketegangan karena perbedaan, bahkan dia katakan kita harus sampai kepada kemampuan, kepada kehidupan mengasihi musuh. Iko sahat dotusi. Dan Bapak Ibu Saudara, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sempurna secara iman, dewasa secara iman. Dan kalau di kategori inilah dikatakan oleh Paulus, baru kita disebut sebagai anak-anak Allah yang di sorga. Maka kita bagaimanapun beratnya harus masuk kepada kehidupan ini, sampai kepada mengasihi musuh. Kenapa? Teolog Paul Tillich berkata, kesempurnaan kita dimulai ketika kita mulai mengasihi segalanya, sebagaimana Bapa Sorgawi mengasihi semuanya.
dang marpili. Dang marpili. Dang mardikan, tidak memihak. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Lalu apa yang mau kita hidupi melalui tema ini? Kalau firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, mari kita hadir di dunia ini tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat ajaran, tetapi kita bersama-sama melakukan kebaikan. Lalu apa yang mau kita hidupi melalui tema kita hari ini? Bersama kita kuat. Ibu ada ruana bersama. Kalau dikatakan kalau kita diajak bersama, bersama itu bentuknya bagaimana sih? Apakah bersama itu kita harus berada bersama-sama di satu tempat? Apakah yang disebut bersama itu kita harus sama-sama melakukan hal yang sama? Ternyata bukan. Bersama itu bukan sekedar seperti itu. Konon cerita ada seekor kambing mau keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia harus melintasi satu sungai yang cukup lebar. Ternyata ketika dia mau melintasi sungai itu, di sana hanya ada satu aduh warri titi, aduh bahasa Indonesia ini titi, atiti niku mangau malo be ibu kamu udah be, yang hanya terbuat dari satu kayu bulat dengan ukuran diameternya sekitar 25 cm, sepanjang lebih kurang sungai ini sepanjang lebih kurang 20 meter. Kambing ini mulai masuk. Ternyata di saat yang bersamaan dari seberang sungai ini juga ada seekor kambing yang mau melintasi sungai yang sama tanpa saling melihat. Lalu mereka ketemu tepat di tengah jembatan ini. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Kambing dari kanan melihat ke bawah derasnya air sungai, lalu dia membayangkan kalau dia jatuh bisa mati. Yang dari sebelah kiri juga berkata seperti itu. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ternyata secara spontan kambing yang di sebelah kanan itu dia harus sampai ke tujuan. Kambing yang di sebelah kanan itu dia langsung merangkak, langsung aduh karete ihaul matitio tormudu mibana di titii holani haul ibana titio buti torro habing na sabirang naon toridigi maimana lewat dung lewat ibana bahehe mamusai habingon merdalam maibana. Mereka sama-sama bisa melewati tantangan itu. Itu mereka tidak satu arah tetapi mereka bersama. Mereka tidak satu arah tetapi melakukan hal yang luar biasa untuk sampai kepada tujuan. Tidak perlu harus berdiskusi, mereka tidak perlu rapat, mereka hanya menyadari bahwa mereka harus mampu saling menundukkan diri untuk bisa sampai ke tujuan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hanya orang dewasa yang bisa melakukan itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah di HKBP, dari gereja kita HKBP, yang sempurna imannya, yang dewasa imannya, ternyata hanya ada satu di situ yang sudah naik CD. Itu poinnya.
Alanido molo tajaha diaget dani huriatta, molo dang naik sidi dope, molo naik sidi age pe 40 tahun, ahai dokon, hamu akada danap. Yang belum naik sidi itu masih dikategorikan sebagai anak-anak. Maka belajar sidi, saya sering katakan belajar sidi itu adalah belajar dewasa. Orang yang dewasa itulah orang yang mampu hidup. Hidupnya bukan lagi untuk dirinya, tetapi hidupnya bagaimana dia hidup untuk bisa menjadi orang lain, menjadi milik orang lain. Maka naik sidi itu menjadi start awal bagi setiap orang yang percaya, disebut sebagai laskar-laskar Kristus yang sejati. Dan hanya orang-orang yang sudah sempurna, yang sudah dewasa, atau yang sudah naik sidi inilah yang sebetulnya harus betul-betul bisa membangun sebuah komitmen bersama. Kita lebih kuat. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah dewasa inilah yang sebetulnya dewasa secara iman, dewasa secara kepribadian. Orang-orang yang dewasa seperti inilah yang bisa menerima berbagai perbedaan itu. Alanido molo naposo, ati akan naposo, molo pakilala ammu holan nadi hamunaido napas na asing daong macedinggan ma temaon tuhita ya. Karena kalau kita katakan bersama kita lebih kuat, berarti orang-orang yang ada dalam kelompok itu bukan lagi orang-orang yang memiliki perilaku sifat yang egois, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi orang-orang yang sudah mau masuk dalam kebersamaan adalah orang-orang yang selalu hidupnya memperhatikan kepentingan orang lain, menghargai keberadaan orang lain. Maka tema kita hari ini mau mengajak kita, jangan fokus kepada diri sendiri. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Orang-orang yang hanya fokus kepada diri sendiri akan merusak dirinya sendiri. Orang-orang yang hanya fokus kepada dirinya sendiri akan mengerdilkan dirinya sendiri. Tahun ini kita memasuki tahun oikumene inklusif. Ternyata ketika kita membuka diri, melihat kehidupan ini bukan hanya di dalam diri kita sendiri, tetapi melihat kehidupan ini juga di dalam diri banyak orang, maka kita bisa akan semakin lebih besar. Karena kita memiliki jaringan bangunan yang lebih kuat, yang lebih banyak, dan tentu memiliki daya yang lebih kuat. Orang yang hanya asik dengan dirinya sendiri dan merasa yang dia lakukan sendiri itulah yang paling berarti, yang paling benar, dan yang lain tidak memiliki arti apa-apa, maka yang dia miliki itu pun akan semakin kecil. Dan Tuhan tidak suka itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kalau kita baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, yang Tuhan cinta, yang Tuhan mau dari kehidupan orang percaya adalah bersama, kerjasama, tim. Kita lihat dari Kejadian 2. Ayat tordidot Tuhan itu dibereng siada mate, dang dinggan sasada bawai pujung. Tidak baik kalau hanya si Adam, tidak baik. Ubahem ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahen akupna. Dari situ kita lihat dari awal Tuhan menginginkan kita bersama dengan yang lain. Dan kalau kita baca juga di ayat yang lain, kalau kita membaca Kejadian 12,
ketika Allah memanggil Abraham, ternyata Abraham juga tidak jalan sendiri. Dia membawa keponakannya Lot. Sekali lagi, ternyata dalam perjalanan ini pun Tuhan tidak menghendaki manusia itu sendiri. Harus ada tim temannya untuk melakukan apa yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Ternyata ketika Musa juga mau membawa bangsa Israel dari pembuangan, Musa juga tidak diizinkan Tuhan sendiri. Ternyata Tuhan juga memanggil Harun, temannya, untuk membawa bangsa ini. Dan kalau kita masuk kepada perjanjian baru, ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga mencintai kebersamaan. Itu sebabnya kalau kita lihat, murid Tuhan Yesus itu bukan 11 tetapi 12. Kalau kita lihat bagaimana Yesus memanggil murid-murid dalam Matius 10. Dan di Markus 6 ayat 7, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pun, bahkan dia menyuruh murid-muridnya itu berdua-duaan. Sekali lagi, tidak sendiri. Maka dari ayat-ayat ini, dari firman Tuhan, dari Alkitab itu kita boleh belajar, Tuhan menginginkan kebersamaan. Kenapa? Karena bersama itu jauh lebih kuat daripada sendiri. Jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Maka pulanglah kita nanti dari Natal ini. Apapun yang mau kita lakukan, aktivitas kita, aktivitas apapun yang mau kita lakukan, jangan kita mau melakukannya hanya sendiri. Bersyukurlah ketika kita diberikan Tuhan teman, sahabat, atau mitra untuk bisa melakukan sesuatu secara bersama-sama. Ayo jamin, ayo pe, benda tabunak namar musiko nalarak dona sida. Coba johola sahalak, dang merdairai. Perkurup penakaning ala adong do suara sada, suara dua, suara tulu, suara opat, jala rap nasida jala saling menghargai. Coba suara satu mengatakan, kami kan lebih banyak, wajarlah suara kami lebih besar. Lalu dia mengeluarkan powernya sesuka hatinya, maka itu tidak akan pernah enak untuk kita dengar. Begitu juga dengan suara dua, suara tiga, dan suara empat. Tetapi ketika itu dicoba diharmonisasi, yang kuat mau merendah dan memelankan suaranya, dan yang lemah powernya mau berjuang berusaha untuk memperkuat, maka dia bertemu di titik yang sama, lalu keluarlah nyanyian yang begitu indah. Maka dalam kebersamaan itu harus ada yang turun, ada yang naik. Disitulah titik pertemuan dari kebersamaan yang memberi keselamatan. Dan kalau kita berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah wujud dari kerendahan hati Allah. Lalu dia turun dari sorga ke dunia. Maka kalau kita tadi mengikuti liturgi yang terakhir, kalau kita bertahan dengan ketinggian hati kita, keegoisan kita, kalau manusia bertahan dalam kesombongannya, ketika Allah di dalam Yesus Kristus turun dengan merendahkan dirinya, turun ke bawah, tetapi kita mencoba untuk naik ke atas karena kita merasa memiliki sesuatu yang lebih, maka kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus yang lahir itu. Tidak akan pernah. Lalu apa yang mau disampaikan? Bapak Ibu Saudara, yang terakhir melalui tema kita hari ini, kita mau diajak, jangan cari perbedaan. Naposo bulung pra remaja-remaja, jangan mencari perbedaan. Hindari dirimu, hindari perhatianmu, hindari matamu, hindari pikiranmu, hanya melihat perbedaan. Hindari dari situ. Tetapi berusahalah untuk menemukan persamaan. Karena ketika engkau berjuang untuk menemukan persamaan di antara orang-orang di mana kamu tinggal,
maka disitulah akan terrajut kebersamaan. Dan ketika kita fokus kepada kebersamaan, maka pada saat itulah kita bisa melihat indahnya perbedaan, dan perbedaan akan menjadi kekuatan. Jadi dang pole betong adong di naposo on naposo parsidi kalang doon, on naposo parsilidung doon, manang dang adong bedi naposo na ipadang bulanon, on naposo pangarato, on naposo anak ni Huria, nggak ada lagi. Karena kita tidak mau melihat itu. Yang mau kita lihat adalah kita sama-sama anak Tuhan, generasi muda gereja yang mau ambil bagian dalam pelayanan gereja. Lalu kalau kita mau mengikat diri kita sebagai anak-anak Tuhan, pemilik-pemilik kerajaan sorga, dan kita mau kuat untuk menyebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini dengan corak pelayanan yang bisa kita lakukan, maka disitulah akan kita temukan kata-kata bersama kita lebih kuat. Engkau mungkin lemah, engkau mungkin seakan kuat, engkau mungkin kurang pintar, dan ini terlalu pintar, ini begini. Tetapi hari ini tema kita mengatakan dalam semua ini kita memiliki persamaan sebagai anak-anak Tuhan. Ayo kita bergandengan tangan, kita melakukan yang terbaik menjadi kemuliaan Tuhan melalui gerejanya. Sejak Natal malam ini sampai akhir kehidupan kita. Amin. Termasuk juga dengan GKP muda-mudi GKP Pamen ya, PP ya, PP. Jangan lagi lihat mereknya. Tidak perlu lihat-lihat merek itu. Tapi setelah bersama-sama hari ini memuji Tuhan, saudara-saudara kita yang beribadah memberikan pelayanan sebagai PP di Pamen, itu adalah saudara kita. Kita Naposo yang ada di sini adalah saudara mereka. Maka dimanapun kita katakan, tugas utama kita bukan melihat merek ini, tugas utama kita adalah merayakan dan mendedikasikan hidup kita sebagai anak-anak Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Bukan hanya lahir di gereja ini, tapi lahir di hatiku, lahir di hatimu, lahir di hati kita semua, membangun kebersamaan di antara kita. Lalu kita pulang dalam ibadah ini secara bersama-sama, kita katakan bergandengan tangan sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita katakan, ayo bersama kita akan lebih kuat. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, yang kelahiranmu kami sambut dengan sukacita dalam ibadah perayaan Natal, Prarena HKBP Padang Bulan, bersama-sama dengan orang-orang yang kamu kasihi, yang telah Tuhan tebus melalui darah-Mu yang kudus itu. Kami sungguh bersuka cita Tuhan kalau malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami, supaya kami boleh hidup di dalam terang sorgawi, menghargai perbedaan sebagai ciptaan, dan boleh bersama-sama saling mengasihi, hidup bersama untuk mewartakan kerajaan Tuhan di dunia ini, sehingga kerajaan Tuhan boleh semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap acara yang boleh kami nikmati untuk malam ini. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah sukacita Natal malam ini boleh hidup dalam sepanjang kehidupan kami ke depan. Berkati anak-anak-Mu, praremaja, remaja, Naposo Bulung, bahkan saudara-saudara kami yang boleh hadir dalam ibadah ini. Berkati juga setiap orang tua kami yang turut menyaksikan dan turut bersama-sama dalam perayaan ini.
biarlah setiap hidup dan kehidupan kami ke depan semakin Tuhan berkati, dan kami boleh semakin bersuka cita untuk melakukan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Acara kami selanjutnya biarlah Tuhan juga yang memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.